Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan rekan tani sekalian dimanapun berada. Salam tani, bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Dan pada video kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang bagaimana morfologi dan fisiologi dasar dari tanaman cabai, khususnya tanaman cabai merah. Sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa tanaman cabai merah, baik yang unggul maupun hibrida, mempunyai dua golongan karakter. Yang pertama adalah karakter determinate dan yang kedua adalah karakter indeterminate. Namun sejauh ini, pada masa-masa sekarang, tanaman cabai baik yang unggul maupun hibrida hampir kesemuanya mempunyai karakter indeterminate. Untuk tanaman cabai dengan karakter determinate merupakan tanaman cabai yang hanya sekali musim pembungaan. Setelah itu tanaman akan mati. Dan biasanya performan atau penampilan tanaman tajuknya itu seperti payung. Namun setelah pembungaan raya, tanaman sudah tidak bisa tumbuh kembali. Jadi hanya sekali saja ya musim raya panennya, habis itu tanaman akan mati. Sebagai contoh, kalau dulu ya CTH 01, kemudian TM 99. Selanjutnya untuk karakter cabai indeterminate merupakan tanaman cabai yang masih bisa melakukan fase-fase pembungaan, sehingga setelah bunga raya pertama dipanen masih bisa tumbuh terubus kembali dan menghasilkan bunga serta bakal buah yang baru. Dalam kondisi tanaman normal dan sehat, pembungaan bisa berlaku beberapa kali, tapi rata-rata maksimal hanya 4 kali. Dan setiap fase pembungaan biasanya berlaku antara 35 sampai 45 hari. Jadi untuk fase pembungaan pertama dimulai setelah tanaman umur 40 hari setelah tanam sampai umur 80 hari setelah tanam. Jadi dalam setiap periode fase pembungaan rata-rata tanaman membutuhkan waktu antara 30 sampai 40 hari. Pada fase pembungaan raya pertama untuk tanaman cabai yang indeterminate, umur buah mulai dari pembungaan sampai bisa dipetik merah antara 40 sampai 45 hari. Sedangkan semakin ke atas di periode pembungaan raya kedua, umurnya hanya sebatas 35 sampai 40 hari. Selanjutnya di fase pembungaan ketiga, umur buah dari mulai pembungaan sampai panen itu antara 30 sampai 35 hari dan seterusnya. Dan biasanya semakin ke atas fase pembungaan akan mengurangi rentang waktu atau umur buah mulai dari pembungaan sampai panen antara 5 sampai 7 hari. Maka dari itu kita bisa membedakan kondisi maupun penampilan buah-buah cabai yang dihasilkan berdasarkan dari fase pembungaannya. Maka menjadi wajar juga ya apabila penampilan ataupun bentuk buah-buah cabai yang dihasilkan di fase pembungaan pertama secara bentuknya lebih normal dan secara ukurannya lebih besar. Namun semakin ke atas secara bentuknya itu lebih kecil, kemudian ya bobotnya juga pastinya lebih ringan. Jadi secara bentuk dan ukuran buah-buah cabai yang kita panen, kita bisa mengetahui buah-buah cabai yang dipanen tersebut pada fase-fase pembungaan raya yang keberapanya. Penjelasan tentang karakter serta fase pembungaan inilah yang nantinya menjadi barometer dan acuan kita untuk melakukan pemberian nutrisi pada tanaman cabai kita agar lebih selektif dan agar lebih sesuai dengan kebutuhan fase pertumbuhannya. Sebagai contoh, 10 sampai 15 hari sebelum pembungaan raya, baiknya kita melakukan aplikasi nutrisi yang bisa merangsang pembungaan
serta mendukung tanaman untuk menyiapkan nutrisi hara, karena memang pada fase-fase tersebut merupakan fase yang sangat kritis, mengingat tanaman sangat membutuhkan nutrisi dalam jumlah yang berlipat dibandingkan kebutuhannya pada fase vegetatif. Banyaknya pembungaan yang akan kita rangsang pada tanaman itu juga harus sejalan dengan jumlah nutrisi yang kita aplikasikan ke tanaman untuk memenuhi kebutuhan energi dan makanan tanaman, sehingga dalam menjalankan proses pembungaan tersebut yang notabene-nya membutuhkan 2-3 kali lipat energi dibandingkan masa vegetatif bisa terpenuhi sesuai kebutuhannya, sehingga akan membuat tanaman menjadi tetap stabil. Karena yang kita saksikan pada saat-saat tanaman sedang giat-giatnya melakukan pembentukan organ generatif secara ramai dan secara sporadis, ya, seragam dan serentak, dipastikan energinya akan banyak terkuras, nutrisi juga akan banyak dibutuhkan, sehingga pada momen-momen tersebut baik vitalitas maupun ketahanan tanaman menjadi lebih rentan. Dan apabila pada momentum tersebut terjadi serangan hama maupun penyakit, maka akan lebih sulit untuk bisa kita kendalikan, mengingat kondisi tanaman juga dalam keadaan lemah. Karena itu apabila kita mengaplikasikan nutrisi 10-15 hari sebelum fase pembungaan tersebut, insya Allah tanaman masih tetap sehat dan bisa tumbuh serta berkembang serta menghasilkan pembungaan sebagaimana kesanggupannya. Adapun rekomendasi dari SAS 10-15 hari sebelum masa fase pembungaan raya tersebut, yaitu dengan mengaplikasikan Salmar andalan dosis 20-30 cc per tangki, ditambahkan dengan Saka andalan dosis 20-30 cc per tangki. Kemudian kita tambahkan Keman andalan buah dosis 50 cc per tangki. Aplikasi ini ditujukan untuk merangsang pembungaan, kemudian untuk meningkatkan vitalitas dan ketahanan tubuh tanaman, sehingga diharapkan tanaman lebih toleran ataupun resisten terhadap serangan hama dan penyakit maupun cuaca yang kurang baik. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan tanaman dalam hal fisiologi yang menyangkut pembentukan hormon dan enzim, mengingat pada fase-fase tersebut tanaman sangat-sangat membutuhkan enzim dan hormon untuk bisa memacu proses pembungaan. Aplikasi Salmar, Saka, dan Keman B tersebut bisa kita lakukan 2-3 kali dengan interval 3-4 hari sekali. Mengingat fase pembungaan raya bisa terjadi dalam waktu 10-15 hari, sehingga tanaman pada waktu itu sangat aktif membentuk tunas-tunas baru atau trubus yang akan menghasilkan bunga dan bakal buah. Dan pasca bunga-bunga cabai sudah menjalankan proses penyerbukan, ketika muncul bakal-bakal buah yang baru, maka aplikasi lanjutan nutrisi dari SAS yang kami rekomendasikan adalah Keman andalan buah dosis 50 cc per tangki, ditambahkan dengan Dopstar Green dosis 30 cc per tangki, dan Prima SAS dosis 50 cc per tangki. Dan tujuan dari aplikasi Dopstar dengan Keman andalan buah serta Prima SAS yaitu untuk lebih mempercepat proses pembesaran buah-buah cabai, kemudian meningkatkan kondisi yang tidak sesuai untuk tumbuh kembangnya hama dan penyakit, serta untuk bisa memberikan efek pada penyegaran daun-daun tanaman, dan selain itu juga untuk meningkatkan kualitas dari buah-buah cabai yang akan kita hasilkan. Selain itu, dengan aplikasi Prima SAS tersebut juga bisa mengendalikan hama dan penyakit
secara kontak, baik dalam bentuk insektisida, fungisida, dan bakterisida. Dan aplikasi dari Dovestar Green, Keman Andalan Buah, serta Prima SAS ini bisa dilakukan 3-4 kali selama masa proses pembesaran buah-buah cabai dengan interval 3-4 hari sekali. Kemudian setelah buah-buah cabai tersebut sudah melewati proses pembesarannya, maka biasanya tanaman cabai akan stagnan dalam hal pertumbuhan vertikal atau pertumbuhan apikal, di mana ditandai dengan kondisi pucuk-pucuk daun yang seperti berhenti tumbuh dan daun-daun teratas itu kondisinya lebih menua ataupun hijau gelap, serta berhenti atau mandeknya titik-titik tumbuh tanaman cabai. Kondisi ini umumnya terjadi karena buah-buah cabai yang sudah terbentuk sedang menjalankan proses penuaan hingga merah. Dan biasanya durasi waktu yang dibutuhkan pada proses penuaan tersebut berkisar antara 10-12 hari. Maka pada fase tersebutlah merupakan momentum dan kesempatan kita untuk merangsang kembali pembungaan periode kedua. Jadi dalam kondisi yang sama, biasanya umur buah-buah cabai sudah berkisar 28-35 hari dari mulai pembungaan hingga pada masa proses penuaannya. Karena itu pada fase penuaan buah-buah cabai tersebut dengan rentang antara 8-12 hari merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk mengaplikasikan kembali Salmar Andalan dosis 25-30 cc ditambahkan Saka Andalan 30 cc per tangki dan Keman Andalan Buah dosis 50 cc per tangki untuk bisa merangsang ulang pembungaan periode kedua. Aplikasi perangsangan ini dilakukan pada fase tersebut mengingat tanaman sudah tidak terlalu terporsir untuk memberikan energi dan nutrisinya bagi pembesaran buah-buah cabai yang sudah terbentuk sebelumnya. Karena pada periode masa penuaan dan pematangan buah-buah cabai secara umum buah-buah tersebut sudah tidak membutuhkan energi ataupun nutrisi yang berlebih dari proses fisiologi tanaman itu sendiri. Dan untuk periode-periode serta fase pembungaan dan proses pembesaran buah berikutnya tetap mengikuti pola yang sama sesuai dengan apa yang saya sebutkan dan jelaskan tadi, ya, dengan pola perangsangan, kemudian dilanjut dengan pola aplikasi nutrisi SAS untuk proses percepatan pembesaran buah-buah cabai. Jadi demikian sahabat dan rekan tani, semoga dengan ulasan ini bisa memberikan manfaat terbaik bagi saya pribadi, bagi SAS dan bagi mitra petani binaan SAS serta bagi petani-petani cabai di seluruh Indonesia. Saya Budi Harto dari Stabat, Langkat, Sumatera Utara bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.